Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mattasalatil uyunu bin nazar wa tazakharafatil araduna bil matar wa hajja hajjun wa atamar wa labba wa halaka wa nahar wa tafa bil baitil atiqi wa qabbala al hajar wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak terasa kita sebentar lagi akan masuk yang namanya daripada bulan Zulhijjah. Yang mana bulan Zulhijjah ini mengingatkan kita akan beberapa poin atau beberapa hal, di antaranya pelaksanaan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Begitu juga ibadah yang dinamakan udhiyah. Yang mana hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang masalah udhiyah yang berkaitan dengan udhiyah atau berkorban. Udhiyah itu hukumnya adalah sunnah menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i. Bahwasanya udhiyah itu diwajibkan buat Nabi Muhammad tapi disunnahkan buat umat. Jadi memang ada beberapa poin hadirin atau beberapa jenis ibadah. Kalau buat Nabi Muhammad hukumnya wajib, tapi kalau buat umatnya hukumnya sunnah. Di antaranya seperti berkurban atau udhiyah. Rasulullah pernah menyatakan sesungguhnya Allah mewajibkan udhiyah bagi saya dan membuat udhiyah itu sunnah bagi kalian. Sama halnya juga seperti sholat tahajud. Sholat tahajud bagi Nabi Muhammad hukumnya wajib. Tapi bagi kita umatnya Rasulullah hukumnya sunnah. Jadi intinya ayolah ahbab, udhiyah atau berkorban buat kita sebagai umatnya Rasulullah hukumnya adalah sunnah muakkadah. Artinya sangat dianjurkan bagi kita untuk mengamalkannya. Sebab Rasul pernah menyatakan, ma amila ibnu adam min amalin ahab min amalin yauman nahar ahab ilallah min iraqatid dam fa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi azlafiha wa guruniha wa inna dam la yaqa bimakan qabla yaqa minal ard. Nabi menyatakan, Bapak Ibu sekalian, tidak ada amalan yang paling disukai Allah pada hari raya Idul Adha melebihi daripada ibadah kurban. Jadi kalau kita pengen dekat dengan Allah, maka kita harus berusaha melakukan ibadah yang pasti sangat disukai Allah. Kalau Allah senang kalau melihat hamba-hambanya berkurban, maka hendaknya kita menjadi orang pertama yang berkurban hadirin. Kenapa? Sebab Nabi katakan tidak ada amalan yang dilakukan anak keturunan manusia pada hari raya Idul Adha melebihi daripada ibadah kurban. Sampai Nabi menjamin, kata Rasulullah, bahwasanya fa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi adlafiha wa quruniha. Bahwa hewan yang kita sembelih Bapak Ibu sekalian pada hari raya Idul Adha nanti di akhirat kelak itu bakal datang lengkap dengan tanduknya, lengkap dengan kukunya, lengkap dengan kulitnya. Untuk apa ini hewan kurban datang di hari kiamat? Untuk bersaksi kalau kita sudah menjalankan ibadah pada Allah. Makanya kalau orang yang bisa berkurban tiap tahun, Pak, subhanallah, itu ibarat itu jaminan masuk surga makin terbuka lebar. Kenapa? Banyak yang menjadi saksi kalau dia ahli ibadah. Bukan cuma manusia, seluruhnya pun bersaksi. Hewan, tumbuh-tumbuhan, tempat atau tanah yang kita pijak, bangunan yang kita tinggal di dalam, itu semua bakal menjadi saksi. Ini kayak kita sekarang kumpul kayak begini, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ini semua yang ada di ruangan ini nanti di akhirat bakal menjadi saksi di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Yang mana bumi yang kita pijak, tuhaddits, bakal berkata, bakal menyebutkan apa yang terjadi di atas permukaannya. Apa yang dilakukan oleh kita itu bumi yang kita injak bakal bersaksi hadirin. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Wa hakadha. Makanya hewan yang kita sembelih pada hari raya Idul Adha itu pun bakal menjadi saksi yang menguntungkan kita di akhirat kelak. Kemudian Nabi pun berkata, wa inna adam la yaqa minallahi bimakan qabla ayyaqa minal ard. Bahwa darah dari hewan yang kita kurbankan itu sudah bisa mengangkat derajat seorang hamba yang berkurban
sekalipun itu darah belum menyentuh bumi. Jadi kalau kita menyembelih hewan, Pak, kan kita kalau menyembelih hewan kurban itu kita baringkan ya. Arti jarak antara lehernya dengan tanah yang bakal bersentuhan dengan darahnya itu sedikit, cuma berapa senti. Tapi kata Nabi Muhammad, sesungguhnya belum lagi itu darah menyentuh bumi, derajat orang yang berkurban udah diangkat ke derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Makanya hadirin, kalau kita pengen dekat sama Allah, pengen dapat ampunan dari Allah, nih jangan ditinggalkan nih berkurban, ayo al-ahbab. Sampai disebutkan di dalam hadis Rasulullah berkata kepada Sayyidatina Fatimah Zahra, kata Rasulullah, ya Fatimah ishadi udhiyatiki, kata Rasulullah, ya Fatimah saksikan tuh korban yang bakal disembelih untukmu. Sebab disunahkan memang yang nyembelih itu laki-laki hadirin. Kalau perempuan boleh, cuman afdalnya laki-laki yang menyembelih. Maka kata Rasulullah, waktu Sayyidatina Fatimah berkurban, tentunya Siti Fatimah bukan dia yang menyembelih. Ada orang yang diwakilkan untuk menyembelih hewan kurban buat Siti Fatimah. Maka Nabi pun katakan, ya Fatimah ishadi udhiyataki, saksikan tuh hewan kurban engkau yang bakal disembelih. Lihat tuh proses penyembelihannya. Maka saat itu Nabi pun berkata, sesungguhnya setiap orang yang berkurban belum lagi darah hewan kurban menyentuh bumi, melainkan dosa daripada orang yang berkurban diampuni sama-sama Allah. Semua dosanya dihapus. Sampai sahabat nanya ketika dengar ini hadis, sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah ini keutamaan khusus buat keluargamu saja atau buat seluruh muslimin? Kata Nabi Muhammad, itu semua untuk semua muslimin tanpa terkecuali, kata Rasulullah. Arti orang yang berkurban dosanya bakal diampunin sama Allah. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang lainnya Rasulullah menyatakan, azimu dhuhayakum fa innaha matayakum ala sirat. Kata Nabi Muhammad, ente kalau berkurban cari yang bagusan dikit, yang gemukan dikit dagingnya ya. Jangan asal yang penting syarat aja beb, 2 tahun kelar udah, walaupun kurus gak jadi masalah. Memang boleh sih, boleh hadirin. Cuman yang afdal cari yang gemuk, cari yang sehat, benar-benar sehat, dagingnya banyak. Kata Nabi, sebab itu hewan yang kita sembelih nanti bakal menjadi kendaraan kita sewaktu melintasi sirat. Fa innaha ala sirat matayakum, kata Rasulullah. Itu bakal menjadi kendaraan kita waktu melintasi sirat. Makanya jangan yang kurus-kurus ya. Cari, kumpulin duit sedikit demi sedikit hadirin. Bisa berkurban. Kalau bisa tiap tahun, manfaat besar buat kita. Ampunan dari Allah itu dibagikan pada hari raya Idul Adha untuk mereka yang mau berkorban. Makanya lihat, itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah cerminan seorang hamba yang berusaha melakukan apapun yang diperintahkan Allah dan selalu mengutamakan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menikah dengan Siti Hajar dan juga menikah dengan Siti Sarah, yang mana selama pernikahan tersebut lama nggak kunjung dapat keturunan hadirin. Sampai Nabi Ibrahim itu doa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan saya anak keturunan yang saleh. Memohon kepada Allah agar mendapatkan keturunan orang anak yang saleh. Maka Allah kabarkan kepada Nabi Ibrahim, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka dikabulkan sama Allah, anak dikasih sama Allah. Itu anak pertamanya yang bernama Nabi Allah Ismail. Cuman yang menarik di sini hadirin, Nabi Ibrahim itu waktu punya anak, waktu usianya 80 tahun baru punya anak. Arti dari menikah sampai puluhan tahun tuh nggak pernah dapat keturunan. Maka begitu dapat keturunan seneng kan main. Sampai tuh Nabi Ibrahim tuh seneng, sampai digendong. Pokoknya layaknya orang tua menggendong anaknya. Namun ketika anaknya sudah bisa bekerja, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika ini anak udah bisa membantu urusan pekerjaan Nabi Allah Ibrahim, artinya sudah tumbuh menjadi anak remaja. Kemudian Nabi Ibrahim pun berkata, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Hai putraku, saya bermimpi bahwa Allah memerintahkan saya menyembelihmu. Apa pendapatmu? Itu Nabi Ibrahim benar
mimpi diperintahkan Allah nyembelih putranya Nabi Ismail bukan satu kali Pak, tapi berulang kali. Maka saat itu Nabi Ibrahim pun tahu ini perintah Allah harus dijalankan. Cuman dia pengen tahu ini anak yang soleh apa bukan. Maka ditanya kepada Nabi Ismail, "Fanzur madza tara?" Apa pendapatmu? Nabi Ibrahim pun punya keyakinan kalau ini anak kagak mau tetap bakal dijalankan perintah Allah. Tapi ternyata lihat pendidikan daripada Nabi Allah Ibrahim, pendidikan dari orang yang saleh, maka ini anak pun berkata, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajudini insyaallah minasyabirin." Abah, lakukan apa yang diperintahkan Allah untuk Abah, insyaallah Abah dapatkan saya orang yang sabar. Udah jalanin aja Pak, yang penting Allah senang, yang penting Allah ridha. Maka saat itu ayolah ahbab, falamma aslama wa tallah lil jabin, ketika Nabi Ibrahim beserta Nabi Allah Ismail sudah memasrahkan apa yang diinginkan Allah, Nabi Ibrahim sudah dibaringkan siap untuk disembelih. Maka saat itu Allah pun berseru kepada Nabi Ibrahim, Allah katakan, "Qad saddaqta ru'ya, inna kadzalika nadzil muhsinin." Allah nyatakan, ya Ibrahim, yang kau lihat itu benar dan kau sudah jalankan apa yang aku perintahkan. Kata Allah, "Inna kadzalika nadzil muhsinin." Beginilah kami kalau menguji orang yang baik. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan dianggap kalau orang yang dekat sama Allah hidupnya pasti nyaman terus dalam dunia. Enggak. Ujian pasti ada Pak. Semakin dekat seseorang dengan Allah, maka ujiannya makin berat. Coba siapa yang pernah mendapatkan perintah untuk nyembelih anaknya? Enggak pernah hadirin. Mau sebagus apapun ibadah kita, tapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allah nyatakan, "Inna beginilah kami menguji orang-orang yang baik." Dan inilah ujian yang nyata kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ahbab, Nabi pernah nyatakan dalam hadis, "Innal bala al amsal fal amsal." Ujian dari Allah itu bakal diberikan Allah kepada kita itu tergantung kedudukan kita Pak. Semakin dekat dengan Allah, maka makin besar ujiannya. Ini kalau kita mengibaratkan kayak orang manjat pohon kelapa. Manjat pohon kelapa kalau baru 1 meter lihat ke bawah, paling dia pikir kalau jatuh palingnya cuma lecet doang. Bukan hal yang mengkhawatirkan. Coba naik lagi jadi 3 meter. Setelah sampai 3 meter coba lihat ke bawah. Mulai berpikir, aduh ini kalau jatuh urusan tulang bisa patah. Terus naik sampai 10 meter. Habisnya lihat ke bawah. Dia lihat ke bawah makin khawatir, makin panik. Dan semakin tinggi dia naik ke atas pohon kelapa, hadirin, dia merasakan angin tuh makin kencang rasanya. Artinya, semakin tinggi kedudukan orang di sisi Allah, maka makin besar pula ujian dari Allah. Tapi di sini Nabi Ibrahim menyontohkan kepada kita bentuk pengorbanan seorang hamba kepada Allah. Ketika dia jalankan apa yang disenangi Allah, dia jalankan apa yang diinginkan Allah, maka lihat apa hasilnya. Allah jadikan Nabi Allah Ibrahim dikenal dan dikenang oleh seluruh umat, bahkan umatnya Nabi Muhammad. Padahal Nabi Ibrahim bukan nabinya kita Pak, bukan nabi yang diutus untuk kita. Nabi yang diutus untuk kita Nabi Muhammad. Tapi lihat, sebutan nama Nabi Ibrahim gak putus. Sebutan tentang Nabi Allah Ibrahim selalu dikenang oleh kita. Bahkan bukan cuma umat Nabi Muhammad. Umat setiap nabi setelah Nabi Ibrahim mengenang jasanya Nabi Ibrahim. Karena apa? Dia adalah orang yang berusaha gimana caranya Allah ridha. Apapun yang membuat Allah senang dikerjakan sama dia. Walaupun dia harus korbankan dirinya, dia korbankan hartanya, dia korbankan anaknya. Yang penting Allah ridha. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah kita disuruh diajarkan di dalam Islam bukan nyembelih anak, tapi cuma nyembelih kambing, nyembelih hewan, yang mana kita semua insya Allah mampu untuk membelinya hadirin. Dan juga kalau kita lihat nih orang yang berkorban itu, pertama dia bakal mendapatkan kedudukan di sisi Allah, yang kedua bakal dapat ampunan dari Allah. Bapak Ibu sekalian, kita bukan orang yang bersih daripada dosa. Kita ini adalah orang yang gak luput daripada kesalahan.
Kita adalah makhluk yang sadar banyak dosa, banyak maksiat, baik disadari ataupun nggak disadari. Ini kesempatan dapat ampunan Allah. Ini kesempatan kita dapat kedudukan di sisi Allah. Allah bakal maafkan semua yang telah kita lakukan gara-gara atau berkat kita berkurban pada hari raya Idul Adha. Nah, kemudian hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berkurban perlu kita pahami bahwa berkurban itu dalam mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu arda, satu ekor kambing itu hanya untuk satu orang. Sedangkan sapi dan unta itu boleh kolektif menjadi 7 orang maksimal. Rip, kalau saya berlima patungan di sapi boleh nggak? Boleh. Pokoknya maksimal 7 orang. Sedangkan kambing maksimal 1 orang. Jadi nggak bisa kita satu keluarga ini kambing atas nama keluarga saya. Enggak. Kenapa dinamakan sunnah muakkadah? Maksud sunnah muakkadah begini ayolah ahbab. Maksud sunnah muakkadah itu kalau satu orang sudah mengerjakan, maka gugurlah tuntutan kepada yang lain. Kayak contoh nih, kita lagi duduk bareng-bareng. Kemudian ada salah satu kita memulai mengucapkan salam. Ketika kita bilang assalamualaikum, apakah yang lain sunnah juga memulai salam? Lah, sudah gugur tuntutan untuk mengucapkan salam, walaupun boleh. Makanya tidak dilarang saya mengucapin salam, Anda mengucapin salam, pula menjawab salam. Itu nggak jadi masalah. Tapi memulai salam hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kalau seandainya satu orang sudah melakukan, maka lawan bicaranya cukup menjawab, bukan memulai salam lagi. Ini kalau saya ketemu sama bapak, saya bilang assalamualaikum, bapak jawabnya assalamualaikum juga apa waalaikumsalam? Waalaikumsalam. Tidak sunnah bapak bilang assalamualaikum lagi. Kalau saya bilang assalamualaikum, bapak bilang assalamualaikum, artinya ini sebenarnya sih bukan dilarang, boleh-boleh aja, cuman salah. Jadi intinya bapak, sunnah muakkadah itu artinya kalau di satu rumah ada satu orang yang berkurban, itu udah masya Allah cukup. Apalagi kalau 2 orang, apalagi kalau 3 orang dalam satu rumah, lebih manfaat lagi. Kenapa? Sebab tujuan daripada berkurban, selain kita berusaha menunjukkan ingin mendapatkan ridha dari Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah, kita juga niat untuk membantu kaum fuqara dan masakin di lingkungan kita. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini kita kalau berkurban Pak, itu jangan sampai daging kurban itu dipindahkan ke tempat lain. Bapak kurbannya di sini, bagiin dagingnya buat lingkungan sekitar situ. Beda kalau bapak contohnya pengen kurban di kampung, ngirim duitnya ke kampung, tolong deh beliin kambing di sana, korbanin di sana, itu boleh. Boleh. Jadi nanti daging yang disembelih buat fuqara masakin di lingkungan sana. Tapi kalau kita nyembelihnya di sini, fakir miskin daripada nunggu berharap bisa dapat daging, tahu-tahu bilang minta maaf, ini daging mau saya pindahkan ke Jawa, ini daging saya mau pindahkan ke Sumatera. Ini tentunya kurang baik hadirin. Makanya menurut sebagian ulama, memindahkan daging kurban, disembelihnya di mana, cuman dibagikan di mana, menurut sebagian ulama bahwa hukumnya tidak sah atau tidak boleh. Jadi intinya yang dilarang itu kalau nyembelihnya di mana, bagiin di mana. Tapi kalau kita kirim uangnya ke kampung kita, kirim uangnya ke tempat tanah kelahiran kita, biar orang sana yang nanti beli kambing atas nama kita kemudian disembelih, maka itu tidak dilarang di dalam Islam, dibolehkan oleh ulama. Kemudian juga hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang perlu kita pahami juga dalam berkurban, tentunya Bapak, kulit daripada daging kurban yang kita sembelih itu kan nggak mungkin kita gunakan ya. Kulitnya itu biasanya itu dijual kepada orang-orang yang memang dia punya usaha seperti buat kaligrafi atau beduk segala macam, dia bakal menggunakan kulit kambing atau kulit hewan kurban. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Nabi pernah nyatakan dalam hadis, kata Rasulullah, man ba'a jilda udhiyatih fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit daripada hewan kurbannya, maka gugurlah pahala daripada kurbannya. Artinya apa? Dia berkurban cuman gak dapat pahala kurban. Jadi gimana dong? Gak mungkin ini bakal kita hadiahkan. Sebab tentunya para panitia, khususnya Bapak Ibu sekalian,
Mereka melihat kulit kambing, kulit sapi dan lain-lainnya. Ini kalau dibagiin ke fakir miskin juga bingung buat apa ini kulit. Dikonsumsi kagak bisa sama dia. Maka satu-satunya cara ya dijual. Cuman kalau dijual, hukumnya jadi tidak sah. Ibadah kurbannya gugur Bapak Ibu sekalian. Terus gimana? Ada solusi. Solusi mungkin nih kalau nanti bapak-bapak ada yang termasuk daripada bagian daripada panitia kurban, maka dalam proses pemilihan panitia kurban itu tolong libatkan satu orang yang miskin. Satu orang yang kita lihat orang miskin. Orang miskin itu apa sih? Orang miskin itu adalah orang yang berhak menerima zakat kalau ketika kita bagian zakat. Termasuk orang yang berhak menerima zakat. Maka orang tersebut kita libatkan sebagai panitia. Sebab dinyatakan hadirin hadirat, daging hewan kurban atau apapun dari bagian tubuh daripada hewan kurban, kalau diberikan kepada fakir miskin, maka fakir miskin berhak melakukan apapun, bahkan menjualnya. Jadi contoh, kalau seandainya yang menerima fakir miskin nih, dia dapat dari masjid daging kurban, maka dia bilang di rumah udah banyak, kulkas udah penuh. Akhirnya pikir nih kalau kita simpan akhirnya jadi busuk, mendingan saya jual aja deh. Dijual tuh daging kambing kurban hadirin. Kalau yang jual orang miskin sah Pak, tidak dilarang. Tapi kalau dia bukan orang miskin alias bukan orang yang berhak menerima zakat, maka orang tersebut nggak boleh bagi dia untuk menjual. Dia cuma boleh mengkonsumsi atau mensedekahkan atau menghadiahkan atau menghibahkan. Tapi menjual nggak boleh. Nah makanya di sini solusinya adalah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kalau ada nih kita sebagai panitia kurban, libatkan satu orang di antara mereka adalah orang yang termasuk mustahik dalam zakat karena miskin. Dan kita bicara sama dia, ya fulan, ini kulit kurban, kalau kita jual hukumnya nggak sah. Tapi kalau ente yang jual hukumnya sah. Jadi solusinya adalah ini kulit kurban, kulit kurban kita hadiahkan semuanya buat ente. Udah jadi milik ente, nah sekarang ente jual. Nanti duit dari penjualan kulit ini ya kita bagi-bagi buat para panitia yang lain. Intinya cuman biar sah jualnya doang hadirin. Hakada. Jadi nggak sembarangan. Bukan kurban akhirnya kita nggak tahu caranya, nggak tahu metodenya, akhirnya kita lakukan berkurban ternyata tidak dibenarkan dalam syariat kita. Kemudian juga yang berikutnya hadirin. Seperti awal tadi saya sampaikan, berkurban itu awal hukumnya adalah sunnah. Tapi bisa berubah jadi wajib Pak. Kapan berubah jadi wajib? Kalau dinazarkan. Kalau dia bernazar, maka kurban hukumnya berubah jadi wajib. Nah apa bedanya korban sunnah dengan korban wajib? Korban sunnah dan korban wajib ada perbedaan hadirin. Perbedaannya adalah kalau korban sunnah wajib disedekahkan walaupun sebahagian, atau sedikit, 1 kilo, 2 kilo disedekahkan buat fakir miskin, lebihnya dia minta mau diambil. Walaupun ini sih keterlaluan banget ya. Kadang sih orang-orang kalau berkorban datang bawa kambing hadirin, terus ngomong sama panitia, Pak ini kambing korban, nanti saya minta pahanya aja deh. Boleh nggak? Boleh kalau korban sunnah. Cuman yang paling afdol kasih semua buat fakir miskin. Cuman kalau dia pengen ngambil boleh, yang penting sebagian wajib disedekahkan. Ini kalau korbannya korban sunnah. Tapi kalau korbannya korban wajib karena nazar, maka wajib disedekahkan seluruhnya, bahkan kulit dan tanduknya buat fakir miskin. Nggak boleh tuh korban nazar diambil. Semuanya harus buat fakir miskin. Beb, kalau kita buat bagi buat tetangga rumah, tetangga masjid, enggak. Kalau dia enggak termasuk fakir miskin, enggak berhak menerima daripada kambing kurban yang nazar, yang dinazarkan. Sebab wajib. Pokoknya kalau sudah dihukumkan wajib, semuanya buat fuqara dan masakin. Tapi kalau bukan korban yang wajib, sedekah sebahagian buat fakir miskin, lebihnya boleh dimakan, lebihnya boleh dibagikan buat orang lain. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka hendaknya para panitia nih harus ngerti tentang hal kayak begini. Ya. Kalau seandainya datang, Pak, nih saya nazar, nih kambing korban, saya nazar nih, alhamdulillah kesampean. Ya.
Maka nih kita titip sama bapak, maka tuh harus kita pisahin tuh, tandain ini kambing nazar nih, kambing korban yang dinazarkan. Kenapa? Semuanya harus diberikan fakir miskin sampai kulit dan tanduk. Akhirnya, cuman apakah kewajiban kita sebagai panitia nanya, orang bawa daging kurban nanya, Pak ini nazar apa enggak? Enggak, kita nggak perlu tanya hadirin. Selagi dia tidak bilang, anggap nih sunnah, ya, anggap nih sunnah. Kalau nggak repot kita. Jadi was-was, ini sunnah apa wajib, sunnah apa wajib, repot. Kemudian juga hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada permasalahan yang juga sering terjadi. Ya. Apa itu? Berkurban untuk keluarga yang sudah meninggal dunia. Boleh apa nggak boleh? Beb, saya berkurban atas nama siapa? Atas nama umi saya yang udah meninggal. Saya pengen bakti sama umi saya. Maka sekarang saya berkurban atas nama umi saya. Atau atas nama bapak saya. Apa hukumnya? Dijelaskan oleh fuqaha, oleh para ulama, selagi umi kita atau orang tua kita tidak berwasiat, maka korban atas nama orang yang meninggal nggak sah. Beda kalau dia wasiat, dia sebelum meninggal bilang, nak, nanti kalau abah meninggal, tolong ya sembelihkan hewan kurban buat abah, ya, atas nama abah, biar pahalanya dapat buat abah. Kalau diwasiatkan, wajib kita kejalankan. Dan itu termasuk korban wajib, Pak. Ya, itu termasuk korban wajib, sama dengan nazar tadi. Artinya semua wajib disedekahkan buat fuqara masakin. Tapi kalau orang tua kita sebelum meninggal tidak berwasiat, cuman kita pengen bikin orang tua kita senang dalam kubur. Kita pengen pahala dari hewan kurban ini disampaikan Allah kepada orang tua kita yang udah meninggal dunia. Gimana hukumnya? Dijelaskan oleh ulama, caranya gampang sebenarnya. Ente sembelih kurban atas nama ente, biar sah dulu. Kemudian ente doa, ya Rabb, pahala yang saya dapatkan sekarang ini, saya hadiahkan semuanya buat orang tua saya. Itu caranya. Bukan kita korban atas nama fulan yang udah meninggal dunia. Jangan. Tapi korban atas nama kita, kemudian mohon sama Allah, ya Rabb, ya, Engkau maha mampu, Engkau maha baik, maha dermawan, maka pahala yang saya dapatkan saat ini, semuanya, tanpa tersisa sedikit pun, saya hadiahkan buat umi saya yang udah meninggal dunia. Atau saya hadiahkan buat bapak saya yang udah meninggal dunia. Ini boleh, Pak. Tapi korban atas nama orang yang sudah meninggal tanpa wasiat, kata ulama hukumnya tidak sah. Berapa banyak kadang-kadang kita berkorban begini, ya. Kita pengen niat baik, niatnya sih baik hadirin, cuman terus terang kalau nggak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, sayang. Kemudian juga yang perlu kita ingatkan, berkorban itu haruskah hewan yang jantan, apa boleh hewan yang betina? Ya. Sebab kebanyakan kita lihat jantan semua ya, betina kadang-kadang orang repot, wah kok kambing perempuan nih, kok sapi ini sapi betina. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, mau jantan mau betina boleh. Berkurban dengan hewan jantan atau hewan yang betina semua boleh. Cuman memang yang paling afdal yang jantan. Yang paling afdal. Cuman betina boleh. Nggak jadi masalah. Dan juga waktunya berkurban. Waktunya berkurban ini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu dimulai pada tanggal 10 Zulhijjah ketika matahari terangkat atau ketika matahari terbit, memungkinkan orang untuk sholat id dan dua khutbah, maka masuklah waktu diawali dengan untuk berkurban. Makanya kita dianjurin Bapak Ibu sekalian, kalau sholat Idul Adha itu sunnahnya itu dicepetin, jangan ditunda. Beda dengan sholat Idul Fitri. Kalau sholat sunnah Idul Fitri, sunnahnya agak dimundurin waktunya. Jadi kalau contoh, kalau sholat Idul Adha kita sholatnya jam 6:30, Idul Fitri sholatnya jam 7, contoh. Atau Idul Fitri jam 7, Idul Adha jam 7, Idul Adha Idul Fitri kita bikin setengah 8. Kenapa? Apa hikmahnya? Hikmah mempercepat waktu sholat Idul Adha biar waktu nyembelih makin panjang. Ya, makin panjang. Jadi kalau kita mulainya jam 7, selepas sholat id jam 7 tuh udah bisa nyembelih kita. Ya. Artinya waktu untuk berkorban kita lebih panjang waktunya. Tapi kalau Idul Fitri, sunnah kita tunda. Kenapa sunnah ditunda? Sunnah ditunda kalau Idul Fitri, biar apa? Biar memberikan kesempatan yang belum sempat ngeluarin zakat fitrah, biar dikeluarin dulu zakat fitrahnya. Itu tujuannya hadirin. Nah jadi Idul Adha waktunya dimulai, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, ketika matahari terbit, memungkinkan orang untuk sholat 2 rakaat dan 2 khutbah dijalankan.
Sampai kapan? Sampai tenggelam matahari di akhir hari tasyrik, tanggal 13 Zulhijjah. Berarti waktunya berkurban itu 4 hari, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. 10 pagi, tanggal 10 Zulhijjah di pagi hari kita udah mulai, akhirnya itu menjelang maghrib tanggal 13 Zulhijjah, 4 hari. Nah, kalau ada yang mau nyembelih, Beb, saya mau nyembelihnya di malam hari, boleh? Boleh. Mau kapanpun juga boleh, mau pagi hari, mau siang hari, mau malam hari, boleh, hadirin. Cuman para ulama ngajarin kalau bisa jangan malam. Kenapa malam? Sebab takutnya ente nggak kelihatan apa yang ente sembelih. Sebab ini ada syarat-syarat yang nyembelih itu, hadirin, harus keputus tuh yang namanya majran nafas wa majral akal. Hulgum dan mari, arti dua kerongkongannya ini harus putus. Harus putus, hadirin. Tapi kalau seandainya kalau malam nggak kelihatan. Beda halnya kalau ada lampu terang. Itu nggak jadi masalah. Yang penting dia bisa melihat bahwa ini kalau ini udah terpotong atau belum. Kenapa? Sebab Pak, kalau kita menyembelih hewan, kemudian belum sampai terputus, kemudian kita angkat. Kita angkat tuh pisau, sampai tuh hewan mati, maka korbannya nggak sah dan hewan yang mati itu jadi bangkai. Kenapa? Sebab belum keputus. Jadi syaratnya benar-benar sampai keputus, hadirin. Begitu dia putus, selesai. Bukan putus kepalanya ya, tapi putus nih apa namanya, kerongkongan dia. Ketika udah putus, lihat putus, selesai. Ya. Kalau begitu biarin sampai dia mati, nanti matinya jadi muzakka. Kalau udah dinyatakan muzakka, halal dimakan, bukan najis, boleh di kulitnya nggak perlu disamak, hadirin. Tapi kalau seandainya baru sedikit, belum putus, baru setengah, kemudian dicabut, ya. Ini banyak kadang-kadang buat para pemula-pemula nih, orang yang nyembelih. Ya. Potong sedikit, mungkin gara-gara hewan yang bergoncang dengan kuat, terdorong hingga pisaunya lepas dari tangan dia, sampai tuh hewan mati. Yang kayak begini maka hukumnya jadi bangkai, hadirin. Kalau dia jadi bangkai maka nggak sah lagi buat berkurban. Najis, hukumnya nggak boleh dimakan. Maka di sini perlu dipahami, kenapa kok dianjurkan siang bukan malam, padahal malam pun boleh. Khawatirnya terjadi hal seperti itu. Kemudian juga hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia berkurban, dia bagikan buat fuqara masakin, dan ini juga ada pesan bagi siapapun yang ingin melaksanakan ibadah kurban, itu Nabi pesan, hendaknya kalau orang yang mendapatkan hilal bulan Zulhijjah, hari tanggal 1 Zulhijjah, dia ingin berkurban, maka hendaknya jangan dia menghilangkan rambut dan kukunya, atau jangan gunting rambut, jangan gunting kuku. Sampai kapan? Sampai dia kelar kurban. Jadi kalau bapak dan ibu punya niat untuk berkurban, masuk tanggal 1 Zulhijjah, udah jangan gunting kuku dulu, jangan gunting rambut dulu, biarin dulu. Sampai kapan? Ntar sampai ente kelar kurban, habis nyembelih, baru gunting kuku, baru gunting rambut. Kenapa? Sebab kata Nabi Muhammad SAW, ketika orang berkurban, maka semua dosa yang terdapat pada rambut dan kukunya diampuni oleh Allah. Tapi kalau kita dipotong dulu Pak sebelum berkurban, berarti dosa yang ada di kuku kita itu belum dihapus sama Allah. Dosa yang di rambut kita belum terhapus sama Allah. Dan ingat, semua bagian tubuh kita yang terpisah di masa hidup kita, nanti di akhirat itu bakal balik lagi kepada kita di hari kiamat, hadirin. Ketika manusia dibangkitkan lagi, tuh kukunya, rambutnya, semua tuh bakal kumpul lagi tuh. Ya. Untuk apa? Untuk bersaksi. Kalau seandainya udah dipotong kuku kita, digunting kuku kita, digunting rambut kita, sebelum mendapatkan ampunan Allah, maka nanti di akhirat dia bakal bersaksi kalau dia punya dosa. Tapi kalau setelah berkurban, baru digunting kukunya, baru digunting rambutnya, maka dia bakal bersaksi kalau dia udah dapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini contoh ya gimana hikmah dalam berkurban. Kita pengen ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa berudhiyah, berkurban, dan menjadi orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai sini hadirin. Kalau ada yang punya pertanyaan silahkan. Ada yang mau nanya, tafadhol. Boleh seperti itu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mengenai kurban, misalnya kita mau kurban misalnya satu sapi kan buat 7 orang Pak Ustaz, kebetulan misalnya keluarga kita cukup untuk 7 orang. Tapi kita masih punya nenek yang masih hidup. Itu menurut Ustaz sebaiknya nenek kita tambahkan satu kambing atau gimana? Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang untuk sapi dan unta itu maksimal 7 orang. Adapun kalau kita ingin berkorban, tadi kan kita bahas untuk orang yang sudah meninggal ya. Jadi kalau orang sudah meninggal maka korban kita nggak sah kecuali kalau diwasiatkan. Nah lalu bagaimana kalau orang tua saya masih hidup Pak? Orang tua saya masih hidup Beb, nenek saya masih ada, saya pengen berkorban untuk atas nama nenek saya, boleh atau nggak boleh? Boleh, cuma dengan satu syarat, harus dengan izinnya. Kita bilang, Nek, izin ya, kita mau nyiapin hewan korban buat nenek, ya, biar pahalanya buat nenek. Kalau diizinkan, boleh. Tapi kalau tanpa izin, maka juga nggak sah. Ya, jadi itu perlu diperhatikan. Adapun nanti kambing apa sapi, Beb? Pokoknya kalau kita mau kasih kambing, boleh kambing. Kalau kita tukar, udah biar nenek pahalanya lebih banyak, jadiin sapi aja 7. Sebab memang hadirin ditanya, Nabi pernah menjelaskan yang paling afdol itu unta. Ya. Kalau semua, kemudian setelah unta baru sapi. Setelah sapi baru kambing. Kenapa? Sebab daging sapi lebih banyak dibandingkan daging kambing. Tentunya pahalanya bakal jauh lebih banyak. Sebab tujuan daripada berkorban tadi, selain kita mengharapkan ampunan, juga memberikan makan buat fuqara masakin. Jadi semakin banyak, maka makin besar pahala yang kita dapatkan. Cuman tadi kita bilang, tinggal diatur aja pihak keluarga. Yang pertama izin tuh harus, mau kita jadikan ke sapi atau kambing, tapi tetap harus pakai izin. Kemudian nanti tinggal diatur sama pihak keluarga. Enaknya saya yang ngalah deh, yang saya yang kambing, nenek dimasukin ke bagian yang sapi atau bagaimana, maka silahkan aja. Jelas insya Allah. Ada lagi, Pak Dewi. Waalaikumsalam. Iya. Pertama saya ingin sampaikan dulu, dilarang itu bukan berarti haram, tapi makruh. Jadi orang yang punya niat kurban, maka hendaknya sunnahnya dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah jangan gunting rambut, jangan gunting kuku. Kenapa? Biar nanti setelah kurban baru dia dapat ampunan semua, baru digunting kuku dan rambutnya. Itu. Tapi kalau seandainya Beb, ada satu orang dia niat kurban, cuman gunting kuku. Gimana hukumnya? Enggak apa-apa, makruh aja. Makruh. Sayang begitu waktu nanti di akhirat kembali keluar kukunya dalam keadaan masih punya dosa. Nah, namun gimana kalau rontok? Ya, Beb, rontok nggak sengaja. Ya, kadang lagi mandi ada aja yang rontok, kadang lagi tidur ada aja yang rontok. Gimana ya? Nggak jadi masalah. Yang penting bukan sengaja dilepaskan. Kalau lepas dengan sendirinya itu ma'dzur. Ma'dzur, dimaafkan. Jelas insyaallah ya. Ada lagi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau besar apa kayak kaki kulit, terus tangan kulit, nanti terakhir itu dibagi-bagikan kepada manusia itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau Beb, saya ini di lingkungan saya itu kulit dibagiin buat panitia. Jadi ntar kulit kambing dipotong-potong, ya, dibagiin buat panitia. Boleh nggak? Kalau bicara boleh sih boleh-boleh aja. Cuman biasanya ujung-ujungnya panitia dijual juga nantinya. Bang, kulit buat apa? Ya, potongan kulit dimakan nggak bisa, dibikin sate kagak bisa. Akhirnya jadi kebuang. Makanya mereka ujung-ujungnya itu sebagian. Kalau mungkin potongan kecil-kecil bisa jadi gantungan kunci kali ya. Tapi kalau ukuran lumayan besar, ya, buat apa? Dia nggak mungkin bakal untuk disimpan sama dia. Ujungnya nanti dijual. Nah masalah ini bukan pembagian kulitnya hadirin, tapi yang kita permasalahkan adalah apa hukum menjual kulit. Kalau dia ujung-ujungnya menjual, maka lihat kalau dia termasuk kategori fakir miskin, maka monggo silahkan. Tapi kalau dia tidak termasuk dari kategori fakir miskin, maka dia nggak boleh menjual. Kalau dia dapat kulit, ya disimpan. Ente mau hadiahkan boleh, ente mau sedekahkan boleh, tapi ente jual nggak boleh. Itu yang kenapa kita tekankan tentang masalah ini. Mau kulit, mau kepala. Begitu juga nih satu hal lagi yang luput dari saya tadi.
yaitu menjadikan kepala atau bagian daripada kulit hewan ini menjadi upah sembelih. Ini juga nggak boleh. Datang nih tukang tukang jagal mau nyembelih sapi, biasa dia bilang udah nanti sapi kita yang atur, kita yang sembelih, cuman kita minta kepalanya aja sebagai upah. Ini nggak boleh hadirin. Terus gimana orang tukang jagal pengen kepala, gampang, kita kasih tetap upahnya. Kita bilang, so ente mau kepala, boleh, cuman bukan upah, hadiah dari saya. Saya bakal ngasih ente upah nyembelih, walaupun sedikit, sebab kita tahu dia bakal dapat kepala. Kita bilang ente nyembelih sapi, nanti ente bakal ane kasih kepala, ane kasih kulit, upahnya 50.000, cuman syarat doang upah. Lebihnya hadiahin buat dia. Tapi kalau kita jadikan kulit atau kepala atau bagian daripada tubuh hewan korban sebagai upah sembelih, maka ini hukumnya juga nggak boleh. Jelas ya. Jadi caranya tadi jangan jadikan upah sembelih, kalau pengen hadiahkan buat dia boleh. Upah kita siapin walaupun sedikit. Yang penting upah sendiri, hadiah beda lagi nanti. Jelas insyaallah. Ya. Ada lagi? Ada lagi, Pak. Fadhol. Waalaikumsalam. Gimana Beb? Ini punya hutang tapi pengen korban. Mana yang diutamakan? Ya tentunya korban itu sunnah, hutang itu dibayar wajib. Yang wajib lebih utama dibandingkan yang sunnah. Jadi yang ngerasa utangnya banyak ya bayar utang dulu deh. Jangan ntar yang ngasih utang bingung. Ini utang kagak dibayar tapi korban tiap tahun. Repot urusannya. Jadi intinya kalau memang ada kasusnya seperti itu, maka hutang lebih utama dibandingkan berkorban. Jelas insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau di tempat saya itu biasanya ada kan tadi yang bersama, jadi misalkan ada 20 orang misalkan yang harus dibayar, kemudian di dagingnya itu dia dikasih lebih karena bantu buat teman-teman segala macam, dan pembagiannya pun misalkan si bagi miskin mendapatkan 1 bungkus, terus bagi dia bungkusannya lebih banyak karena dia bagi itu memang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah memberikan kepada panitia lebih banyak dibandingkan kita membagikan buat fakir miskin? Kalau ditanya boleh atau tidak boleh sih boleh-boleh aja. Yang penting bukan sebagai upah. Ya. Tadi kalau sebagai upah, ini upah karena ente kerja, bahan pikir ini upahnya nih, nah itu nggak boleh. Tapi kalau bilang ente ini hadiah, reward atas ente kerja bantuin kita, maka ini kita kasih lebih, maka itu boleh-boleh aja. Nah, hadiah sebagai hadiah. Tapi kalau sebagai upah nggak boleh. Tapi kalau sebagai hadiah silahkan. Cuman memang hendaknya yang paling afdal itu ya panitia ya, ngarepin pahala bukan ngarepin daging yang banyak. Ya. Kenapa dia semakin banyak bantuin orang maka pahalanya makin banyak. Ya. Jangan sampai pahalanya habis gara-gara kambing doang ntar. Ya, sayang-sayang gitu. Tapi kalau ditanya boleh nggak? Boleh. Selagi bukan upah. Jelas ya. Cukup? Lagi? Cukup? Ya, okay. Ya marhaba. Al-Fatihah bil-qabul wa semua amudi fir walidina walidikum amwatina amwatikum amwatil muslimin ajmain. Annallaha ta'ala taghashahum birahmal maghfiratul jannah farja'al muslimin. Yakhtim lana wa lakum bil husna wa huwa radin 'anna fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.